Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Saat aku sampai di ruangan yang aku ganti baju itu, di mana tempat itu juga tempat Zoya dan ceweknya nungguin, aku buka pintunya dan ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Kemungkinan pintu itu dikunci. Pikiranku mulai berfantasi liar. Aku mau gedor-gedor pintunya, takutnya pintunya rusak karena pintu itu terlihat mahal. Jadi aku cuma berani panggil aja. Tapi ya aku juga penasaran mereka sedang ngapain. Jangan-jangan lagi enak-enak di dalam. Tidak berapa lama, ada salah satu dayang datang menghampiriku. "Adik sedang apa?" Aku dipanggilnya adik, kata dayang tersebut. Tadi teman saya nyuruh ganti baju, tapi pintunya malah dikunci." "Maksudnya tuan muda?" "Iya." "Oh, tadi saya lihat dia sudah ke ruang makan bersama Putri dan Ciptasari. Dan setelah sekian lama aku baru tahu nama tuan Putri itu Dian Ciptasari. Zoya gak ada ngasih tahu aku, anjir." "Kalau begitu aku nyusul mereka aja ya," kataku. "Adik ganti pakaian dulu, ini saya bawa kuncinya. Ayo kita masuk." Kami masuk ke dalam dan aku ganti pakaianku semula. Kemudian keluar untuk menyusul mereka di ruang makan. Dayang itu menuntunku menuju tempat makan yang lumayan jauh dari tempat ganti baju tadi. Sampainya di ruang makan, ternyata di sana bukan cuma Zoya sama ceweknya, tapi juga beberapa orang penting yang sebelumnya bertemu di aula kerajaan, termasuk ada juga Sekar. "Ayo duduk Yan, sini sebelahku." Iya, terima kasih," kataku. Aku grogi saat itu, bukan karena duduk di sebelah Sekar, tapi karena yang sedang makan di situ para sesepuh. Gimana misal tiba-tiba setelah makan mereka berkata, "Makanan ini rasanya kurang enak kalau tanpa daging manusia." Dan mereka berubah jadi buaya, nggak bisa dibayangin. Ada dua dayang yang berjalan ke dekatku membawakan beberapa wadah yang berisi makanan dan minuman. Mereka membawa berbagai macam ikan dan daging dengan berbagai macam masakan serta buah-buahan. Dan tak lupa di belakang menyusul satu lagi membawakan gelas dan satu teko air. Kalau kalian tanya air apa, tentunya sudah bisa ditebak bahwa itu air sejuta rasa yang sangat terkenal itu. Dan anehnya, mereka nggak ada yang bawa nasi. Tahu sendiri kan, budaya kita yang udah biasa makan nasi, kalau makan sebanyak apapun, serasa belum makan kalau nggak ada nasinya. Bahkan aku pernah makan bakso pakai nasi, sampai nasi goreng pun aku tambahin nasi putih. Ikan yang disediakan besar-besar, juga ada beberapa masakan yang terbuat entah itu dari daging apa. Aku gak berani makan itu, aku cuma makan buah aja. Melihatku cuma ambil buah-buahan, Zoya langsung ngomong sambil bercanda. "Oh, cuma makan buah? Ikannya gak dimakan? Apa mau aku suapin?" "Enggak, aku udah kenyang kok. Lagi pengen makan buah aja sama minum air ajaib ini." Aku lihat yang lain mereka makan dengan senang, dan sesekali mereka sambil ngobrol. Ternyata begini rasanya duduk di antara orang berwibawa. Sesekali mereka ada yang memandang ke arahku, mungkin mereka bingung aku cuma makan buah, atau boleh jadi mereka heran melihatku yang berbeda dari jenis mereka. Setelah selesai makan, aku keluar duluan karena aku gak makan selain buah. Mereka masih belum selesai makan, aku nungguin Zoya di luar sambil jalan-jalan di sekitaran situ. Tak lama, Sekar menghampiriku dan bilang mau ajak aku ke sebuah tempat yang akan membuatku kagum. Dia mengajakku ke samping istana. Di situ ada sebuah pagar tembok yang sangat tinggi. Gerbangnya bertuliskan rumah ibadah. Kami membuka pintu itu dan masuk. Wow, ternyata sangat luas tempatnya. Di dalamnya itu bukan tanah, tapi air yang dilapisi lantai dari kaca. Di tengah-tengahnya ada 3 rumah ibadah. Ada masjid, gereja, dan satu lagi aku nggak tahu. Sepertinya kuil atau apa itu. Ada lampu-lampu kertas bergantungan di depannya.
3 rumah ibadah itu dibangun sangat mewah. Semuanya terbuat dari kaca, dari bawah sampai atas. Aku pun bertanya, ini khusus beribadah? Dan Sekar pun menjawab, iya, karena para kolega kerajaan dan kerabat kerajaan mereka punya berbagai agama. Makanya dibuatkan rumah ibadah masing-masing. Bangsa kami juga seperti kalian. Ada yang beragama dan ada yang tidak percaya Tuhan. Yang beragama pun punya berbagai macam agama. Oh, unik juga ya bangsa kalian. Ini terbuat dari kaca ya? Bagaimana proses pembangunannya bisa semegah ini? Oh, kalau proses pembangunan aku nggak tahu ya, karena ini bukan kerajaan kami. Tapi soal bahannya, itu bukan kaca, tapi kristal. Wah, sangat mengagumkan. Sekar pun berkata lagi, gimana? Keren kan? Aku sebenarnya mau ajak kamu masuk lihat-lihat keadaan di dalam, tapi aku sudah mau pulang. Jadi kapan-kapan kalau ada kesempatan aku ajak lagi. Akhirnya Sekar mengajakku kembali ke depan, dan di sana sudah ada beberapa pengawal istana dengan kereta kencana yang dibawa oleh kuda. Terlihat di dalamnya ada ratu dan raja. Sepertinya itu adalah orang tua Sekar. Sekar kemudian berjalan menuju kereta itu dan masuk ke dalam. Dia menatapku dari sebuah jendela kecil, melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Sampai sekarang masih bisa terbayang bagaimana senyum manisnya saat itu. Tapi ada hal lain yang membuatku heran saat itu. Mereka ini kan bangsa jin, yang mana tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau mau pulang kan tinggal menghilang. Apa susahnya? Kenapa harus pakai kereta segala sih? Setelah dia pergi, tak lama datang Zoya menghampiri. Dia pulang, kata Zoya. Iya, padahal baru kenal, belum sempat ngapa-ngapain. Udah jangan sedih, masih ada aku. Ini kita kapan pulang ya? Kataku. Sekarang kan kita ada janji sama Fadli. Nanti dia lama nunggu kita. Ya udah yuk pulang, gimana caranya? Zoya kemudian mengajakku untuk mencari 3 pengawalnya. Setelah beberapa kami mencari, ternyata mereka bertiga sedang berada di dekat air mancur ajaib. Zoya meminta mereka untuk mengantar kami pulang. Hanya saja mereka belum bisa mengantar kami saat itu, dikarenakan mereka masih ada urusan sebentar. Jadi kami disarankan untuk menunggu dulu. Aku sama Zoya sih mengiyakan aja. Soalnya mau pulang sendiri juga gak bisa. Cuma bisa pasrah nunggu mereka. Zoya mengajakku untuk kembali ke dalam istana karena dia ingin ngobrol bersama Putri Ciptasari. Aku ikut aja. Sesampainya menemui Ciptasari, Zoya diajak untuk jalan-jalan di taman dan aku ikut di belakang. Lumayan lama mereka sambil ngobrol, sedangkan aku malah jadi seperti obat nyamuk. Karena aku rasa aku mulai gak nyaman melihat Zoya bermesraan dengan Ciptasari, aku bilang ke mereka, aku mau ke halaman istana saja menyaksikan pertunjukan. Aku ke depan aja ya, nunggu. Kemana? Nanti nyasar. Di sini aja sama aku, kata Zoya. Lah di sini aku mau ngapain? Cuma liatin kalian bermesraan. Oh, kamu cemburu ya, kata Zoya. Haha, kamu ini lucu yang. Masa dia cemburu sama kita? Dia kan baru kenal aku. Mana mungkin dia langsung suka sama aku? Sambil tertawa kecil. Iya bukan gitu yang, maksudku. Udah dah, kalian di sini aja. Aku mau ke depan dulu ya. Aku lalu meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, aku kemudian mikir, ini kalau aku biarkan mereka berduaan, siapa tahu mereka sedap-sedap. Aku kemudian kembali lagi untuk bawa Zoya keluar, ikut aku aja. Kok balik lagi? Temenin aku yuk. Masa gitu aja minta temenin, ganggu orang aja, kata Zoya. Aku belum terbiasa di sini, siapa tahu aku nyasar. Kan ada pengawal dan dayang, minta temenin sama mereka saja. Aku maunya sama kamu aja. Sama mereka aku masih belum terbiasa, takutnya aku digigit mereka. Mendengar ucapanku itu, Ciptasari tertawa kecil. Ada-ada aja teman kamu ini yang. Ya sudah, kamu temani dia. Kasihan dia belum terbiasa di sini, kata Putri Ciptasari. Tapi kamu gak apa-apa, aku tinggalin. Iya, kan bisa kesini kapan-kapan lagi. Oke deh, aku tinggal dulu ya. Makasih Tuan Putri. Aku pinjam dulu calon suamimu. Ya, nanti kalau urusan sudah beres, aku suruh mereka antar kalian pulang. Siap, kataku. Yes, akhirnya rencanaku untuk menggagalkan mereka bersedap-sedap berhasil. Kami kemudian menuju keramaian di halaman istana. Saat itu, sedang ada pertunjukan tari.
Para wanita cantik menari dengan sangat gemulai dan lincah, sedangkan para laki-laki melakukan atraksi api. Mereka semuanya berpakaian sedikit. Yang pria cuma pakai celana pendek, sedangkan yang wanita menggunakan kain sari. Jadi seperti melihat tarian striptis. Gitulah. Mataku jadi ternoda. Aduh. Karena aku gak terlalu suka dengan pertunjukan saat itu, aku ngajak Zoya pindah tempat aja. Saat kami sedang berjalan, tiba-tiba datang salah satu pengawal Zoya dan katanya mau mengantar kami pulang. Kami diajaknya untuk keluar kawasan istana, menuju pintu gerbang yang sebelumnya kami datang di sana. Ketika kami sudah berada di luar, dia menyuruh kami untuk berpegangan tangan dan memejamkan mata. Saat membuka mata, kami sudah ada di halaman masjid tempat kami sebelumnya dijemput. Pengawal itu kemudian pamit lagi, pulang, karena acara mereka di istana masih belum selesai. Aku lihat di sana masjid sudah ditutup, menandakan bahwa sudah selesai sholat isya. Karena kami tidak bisa masuk ke dalam, akhirnya sholat di luar aja, di teras masjid. Saat itu, aku lihat masih jam 8 malam. Aneh nggak? Padahal selama ini banyak yang bilang bahwa 1 jam di alam jin sama dengan 1 bulan di alam manusia. Dan pernyataan macam-macam yang menyatakan perbedaan waktu di alam jin dan alam manusia sangat jauh. Tapi yang ku alami saat itu malah seperti kebalikannya. Di istana saat itu lumayan banyak aktivitas yang kulakukan, dan itu seperti berlalu beberapa jam. Ternyata di alam manusia hanya berlaku sekitar 1 jam. Karena janjian sama Fadlinya di masjid, kami nungguin sambil duduk dan ngobrol ringan di tempat parkiran. Tidak berapa lama, Fadli datang dengan berpakaian seperti biasa, menggunakan zirah gaibnya, menandakan dia sedang siap tempur. Namun kali ini, dia membawa bola menyala yang digantung di lehernya menjadi kalung. Ternyata, dia menepati janjinya, bahwa akan memperlihatkan telur menyala yang dari Saranjana itu. Udah lama nunggunya, kata Fadli. Enggak, kami santai aja kok, kataku. Oh bagus deh, soalnya tadi aku baru selesai makan, jadi agak telat. Malam ini kita tugasnya kemana? Sepertinya bakalan jauh, karena kamu bawa motor. Iya, kita mau ke area perkebunan karet, keluar dari wilayah Amuntai. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu sebentar bawa motor. Kalian tunggu aku di sini. Serius cuma sendiri? Nggak mau aku temenin? Enggak, sendiri aja aku. Oke deh kalau gitu. Zoya pulang sendiri jalan kaki untuk ambil motor. Sesudah dia jauh, aku baru kepikiran, kenapa dia nggak ajak Fadli aja? Kan dia bisa boncengan sama Fadli supaya cepat sampai ke rumah untuk ambil motor. Tidak berapa lama Zoya datang membawa motor, tapi dia kali ini pakai jaket. Dan parahnya, dia cuma bawa untuknya sendiri, gak mikirin untuk ngambilin jaketku juga. Ayo, udah siap nih, kata Zoya. Kamu ada bawain jaket buatku nggak? Kataku. Enggak, susah bawanya. Kan bisa dimasukin di jok. Udah terlanjur. Parah kamu ini, gak mikirin teman. Lagian gak dingin juga hawanya. Iya sekarang, tapi nanti kalau tengah malam pulangnya pasti dingin lagi seperti malam kemarin. Ya kalau dingin peluk aja belakangku, jaketku kan tebel, jadi bisa menghangatkan. Ya udahlah, kelamaan nanti terlalu malam kita pulangnya. Ayo berangkat sekarang, ayo. Kami kemudian melanjutkan perjalanan, dan Fadli yang berada di depan, karena dia yang tahu tempatnya. Dan kali ini, kami sepertinya akan berhadapan bukan dengan 1 atau 2 jin, tapi 1 kampung.